Ya, kita mulai ya. Kita hari ini akan latihan bersama bagaimana menyelesaikan kasus komprehensif atau kasus yang materi-materi sebelumnya yang akan kemungkinan nanti akan diujikan di ujian akhir semester. Jadi nanti dari ini ada 4 soal. Yang terakhir tuh udah ada yang dibahas ya. Nah, nanti paling cuma keluarnya 2 aja, tenang aja. Nggak terlalu sulit. Oke, nomor 1 dulu. Bisa kebaca ya. Itu apa tuh? Kalau baca kasusnya itu materi apa? Materi apa tuh nomor 1? Ada yang mau nebak? Suruh ngapain sih itu nomor 1? Selisih-selisih. Nah, ada selisih harga bahan baku, selisih kuantitas bahan baku, ada selisih efisiensi tenaga kerja langsung, ada selisih tarif tenaga kerja langsung. Nah, kalau ada selisih-selisih seperti itu berarti kasus apa? Kira-kira. Harus ngitung, Bu. Masih ngitung. Apa? Materi apa sih? Jawab dulu. Standar? Iya kan? Itu udah ada harga pokok standar dan sebagainya. Berarti tinggal mencari selisihnya. Kalau kita lihat dulu soalnya ya. PT Syahira pada tahun 2018 memproduksi produk jadi sebanyak 120.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 750.000 kilogram. Kemudian yang digunakan dalam proses produksi adalah 700 kilo. Dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kg per unit. Berarti untuk menghasilkan produk tersebut memerlukan 6 kg. Sedangkan dengan standar harga Rp2.150 per kilonya. Kemudian ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsungnya. Itu membutuhkan standarnya itu 3 jam per unit dengan standar tarif upahnya itu 2.400 per jam. Namun kenyataannya yang terjadi harga bahan baku sesungguhnya itu 2.100 per kilogram dengan jumlah jam kerja sesungguhnya adalah 365.000 jam dengan tarif 2.500 per jamnya. Jadi ini yang standar nanti dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Kita lihat dulu. Diminta untuk yang pertama mencari selisih harga bahan baku. Berarti dari segi harganya. Rumusnya apa coba dicari? Selisih harga bahan baku. Ini kasus 1 ya. Ada yang bisa? Harga. Apa? Sesungguhnya dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Berarti selisih harga bahan bakunya berapa? Harga sesungguhnya yang dibeli harga bahan bakunya? Hmm? 750.000 itu ya, Bu. Itu apanya tuh, Ibu? Ya, 750.000 kilogram loh yang nilai kilonya loh. Ini bukan harganya. Ini harga dulu. Berapa harga sesungguhnya? Ada di soal tuh. 2.100. 2.100. Yes, betul.
Terus IGRP. Harga standarnya? Rp2.150 bukan, Bu? Betul. Harus bisa mengidentifikasi ya. Dikalikan kuantitas sesungguhnya. Berapa? 700.000 ya, Bu. Yes, 700.000 kilogram. Berarti ini dia minus berapa tuh? Selisihnya aja ya, 50 rupiah 50, Bu. dikali yes. 700.000 kilogram. Berapa tuh? 35 juta 35 juta, Ibu. rupiah. Favorable apa unfavorable? Kok diem? $35 juta ini favorable apa unfavorable kalau dilihat dari kasusnya? Favorable ya, Bu. Favorable atau menguntungkan karena dilihat aja harganya dari standar harusnya itu perusahaan mematok harga sebesar 2.150, tetapi ternyata yang dibelanjakan hanya harganya dapat 2.100, berarti perusahaan mengalami keuntungan apa lebih ke ini cenderung menguntungkan atau favorable. Tuh. Sekarang nomor 2. Bisa ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang penting tahu rumusnya, aman. Bisa? Aman, Bu. Oke, lanjut sekarang. Nomor 2, selisih kuantitas bahan baku. Rumusnya apa? SKBB. Selisih kuantitas apa rumusnya? Kuantitas bahan baku sebenarnya, terus dikurang sama kuantitas bahan baku yang standar ya, Bu. Terus dikali sama harga bahan baku standar per unit. Betul. Selisih kuantitas singkat SKBB ya. Kuantitas bahan baku, kuantitas yang sesungguhnya dikurangi standar, bisa Standar, Bu. dikali harga standarnya. Berarti kuantitas sesungguhnya berapa itu? 700.000 kilo ya itu, Ibu. Berapa? Kok tak anu ya? Kalau sesungguhnya oh iya, sesungguhnya 700 kilo benar. Sorry. Terus standarnya? 750.000. Ayo. Produk jadinya berapa? 120 unit. Kalau itu kan yang dibeli 750 kilonya. Padahal standar kuantitas bahan baku yang digunakan per unit adalah 6 kg. Berarti kuantitas standarnya 6 kilo berarti, Bu. 6 kilo Dikali dengan 120.000. yes. Berapa nih? Tak tulis saja, enggak bingung kok. Dikali harga standarnya berapa itu? 2150.
700.000 kilogram dikurangi 6 kali 12, 720 kilogram kali Rp 2.150. Berarti berapa itu? Ini 20 kilo ya. Kali Rp 2.150. Berapa tadi hasilnya? Kok jelek itu? 43.000. Ibu. Bukan, Bu. 43 juta, Ibu. Berapa? 43 juta. Favorable apa unfavorable? Favorable. Yes, karena dia penggunaannya di bawah dari standar bahan bakunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu nggak minus kan, Bu? Yang 700.000 itu nggak minus kan, Bu? Enggak, cuma dihitung selisihnya aja. Yang penting Oke, nanti oke. untuk mencari logika kalau itu tuh menguntungkan atau merugikan perusahaan gitu aja ya. Begitu. Ada pertanyaan? Lanjut. Aman, Bu, lanjut. Oke. Sekarang efisiensi tenaga kerja. Apa sih pertanyaannya? Efisiensi tenaga kerja langsung. Oke. Rumusnya apa? Kalau efisiensinya? Selisih jam kerja dikali sama ini ya, Bu. Tarif upah nggak sih, Bu? Tarif upah standar. Bukan. Betul. Betul. Mantap. Tarif upah standar. Jam sesungguhnya berapa itu? Rp365.000 kan, Bu? Yes. Jam. Jam standarnya? Tiga jam. 3 jam. 3 jam? Buang selisihnya per unit itu. Berarti kalau seluruh unitnya dikali berapa? 120. Yes. Tarifnya standar 2.400. Betul. Terus ini 365 jam. Kita hitung dulu 3 jam kali 120 itu 360 jam dikali berapa tuh? 2.400. Berarti dia 5.000 dikali 2.400. Hasilnya 120. Juta. 120. Kira Dek nulis Dek itu, Dek. 12 juta, Ibu. Oh iya, 12 juta. Favorable apa unfavorable? Unfavorable. Yes, karena sesungguhnya lebih dari standar. ya, karena dia untuk mengerjakan produk tersebut ternyata melebihi standar sebanyak berapa itu selisihnya 5.000 jam ya. Mantap. Sekarang yang tarif. Kok cepet ya mengerjakannya ya? Berarti bentar aja waktunya. Nggak gitu, Bu. Maaf, Bu. Ketawanya ngeri kali. Mau sambil Zoom nggak besok? Kalau kerjain bareng-bareng apa-apa, Ibu, sambil zoomnya. Ya, apa sih? Tapi kayaknya nggak, aku baru ke lapangan besok deh. Nggak usah pakai Zoom lah. Yang penting waktunya cepet. Lamaan, Bu. Nggak apa-apa. Kayak kemarin, Bu. Tidak upload, Bu.
Enggak sih, Dek. Yuk, STU apa STU? Sesungguhnya dibandingkan standar semua sih ini tuh. Sama ya, Ibu, selisih jam kerja juga ya. Ini jam sesungguhnya. Tarif sesungguhnya berapa? Untuk tarif jam kerja? Gitu deh kok malah hilang. 2.400, 2.500. sesungguhnya, 2.100. Sesungguhnya dulu, Beb. Berapa, Dek? Oh iya, benar, 2.500. Dikurangi, kayak belajar kelompok ya kita seneng ya. 2.400. Yes. Dikali, tadi udah ada tuh. 365.000. Ya, 300. Oh iya bener nih. 60.000, Bu. 60 atau 65? Sungguhnya loh. 65. Oh. Aku sih salah. Ada yang seneng lagu Jawa Timuran nggak, Dek? Yang koplo-koplo gitu nggak sini? Diki, Nggak Bu, ada. Diki. Ada, Karena Bu. baru hits kan. NDX tahu? Tahu, Ibu. Berarti ini aku pakai bahasa Ini Jawa Cak. iso. Deni Caknan. Ini Kamu Cak. milih Deni Caknan sama Belbon apa Happy Asmara? Happy Asmara, Bu. Bagus, langsung dapat A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Catat, Bu, Yang jawab Sultan cuma Dari. satu ya? Nggak usah UAS. Favorable apa unfavorable? Unfavorable, Bu. Ya, karena dia bayarnya lebih mahal tuh daripada tarif standar. Selesai, nomor 1. Nomor 2, soal kedua. Apa itu? Kasus apa itu? Harga pokok standar, Ibu. Ya, harga pokok standar. Berarti standar biaya kan? Sama atasnya, tapi cuma beda kasusnya. Oke. Diminta yang pertama, hitunglah harga pokok standar. Gimana cara ngitungnya harga pokok standar? Berarti yang pertama, dia buat apa tadi? Kita baca dulu. Sebuah perusahaan sepatu menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok sepatu yang dihasilkan. Kapasitas normal per bulan, perusahaan tersebut mampu menghasilkan 4.500 sepatu, membutuhkan 25.500 jam mesin untuk memproduksinya. Terus kemudian BOP-nya disusun berdasarkan jam mesinnya dengan total 54.697.500 dengan 30% bersifat tetap. Berarti yang variabel berapa? Kalau 30% tetap, 70% sisanya. Terus, berikut ini merupakan harga pokok standar untuk menghasilkan satu pasang sepatu. Berarti kita hitung untuk menghitung satu pasang sepatu. Harga pokok itu disusun dari berapa, dari biaya apa aja? Yang BBB, yang 3 itu nggak sih, Bu? Ya, betul. Kita hitung. BBB berapa berarti? 3,5 meter dikali 30.000. Berapa tuh? Tolong dihitung dulu. BTKL 3 JKL dikali 7.500 berapa dihitung. BOP berapa tadi? 4 jam mesin dikali berapa rupiah itu? Dibagi dulu ya. Lima 5.497 dibagi berapa itu?
25.500 berapa itu? Standarnya jam mesin per jam mesinnya. Rp2.145, Ibu. Berapa? 2.145. Iya. Dari 54 juta yang itu kan, Bu, dibagi Bagi. sama 25.000 itu jam. Iya, betul. Berapa tuh yang BBB totalnya berapa? Rp105.000. 105.000. 105.000. Oh iya. Yang kedua, Cirogi. 15 tambah 7,5. 22.500. Betul, Ibu. 22.500. Yang terakhir, tolong dihitungkan. Rp8.580, Ibu. 8.580. Yes, betul. Oke, total berapa tuh? Rp136.080, Ibu. 100? 36.80.000. 80.000. 136.80. Oh ya, gini. Yes. Oke, berarti itu udah menjawab nomor 1 belum? Kok menengahi? Belum, Ibu. Apa? Nomor 1 suruh ngitung apa tuh? Hitunglah harga pokok standar untuk satu buah sepatu. Terus diapain kalau belum? Dibagi. Dibagi. Ayo. Dibagi apa? Itu sudah menjawab, guys, nomor 1. Kan itu informasinya udah 1 sepasang sepatu toh? Berarti ini udah menjawab harga pokok 1 sepatunya tuh sebanyak 136.080. Nah, kalau yang kasus sebelumnya itu ada pembagian antara kalau BOP yang bersifat tetap dan variabel. Nah, kalau nanti ada informasinya, berarti itu BOP-nya harus dibagi 2 antara tetap dan variabel. Ini jadi 2, yang tetap berapa, yang variabel berapa. Karena ini nggak ada, berarti ya udah jadi 1 aja, 4 JM. 4 jam mesin, per jam mesinnya harganya berapa. Gitu ya. Terus selisih biaya yang terjadi berarti keempat-empatnya. Dari bahan baku tenaga kerja. Terus satunya lagi selisih apa kemarin? Itu ya, tenaga kerja sama BOP-nya. Berarti yang pertama dulu, perhitungan selisih. Yang composable kuantitas dan hasil tadi, bahan baku. Bahan bakunya selisih harga sama selisih kuantitas saja. Berarti rumusnya sama yang di atas. SHBB. Berapa itu? Selisih hasil harga dulu. Ini kurang rinci ya, Dek ya. Harusnya di selisih apa aja yang di ini. Rumusnya apa? Harga sungguhnya kali kuantitas sungguhnya. Harga sungguhnya ada nggak itu? Berapa harga bahan baku sungguhnya? Jadi toh, kok dia bedek nyambung lagi? Halo? Halo, Ibu. Nyambung tuh. Berapa itu harga sungguhnya?
Yang 507.600 itu sesungguhnya BOP sesungguhnya itu sama nggak sih? Itu. Yang BOP sesungguhnya tuh di bawah tuh. Ya. 504.600 ya dianggarkan 54 itu berarti yang standar. Yang 54697.500. Delay ya? Masih bingung Ibu. Nah, yang di atas itu kan yang harga pokok standar. Jadi kalau BOP itu kan kalau standarnya itu dalam bentuk dianggarkan di awal kan. Sebesar 54 juta yang tak lingkari ini. Tak lingkari tak ini aja. Stabilo kuning. Kok nggak berubah? Nah, wah sorry Dek malah bagus. Ya, nah, yang tak orek-orek itu 54.697.500 itu merupakan BOP standarnya. Terus yang sesungguhnya dikeluarkan itu berarti yang bawah. Selama 1 bulan Mei 2022, perusahaan mampu menghasilkan sepatu sebanyak 4.350 dengan rincian biaya sebagai berikut. Kulit sebagai bahan baku yang dipakai sebanyak 15.200 meter dengan harga 30.100. Kemudian pembayaran gaji dan upah selama bulan Mei sejumlah 17.475 jam kerja langsung. Berarti yang dikeluarkan sesungguhnya itu 17.475. Kemudian ada BOP pabrik sesungguhnya yang dikeluarkan ternyata dia memakai 25.200 jam mesin dengan totalnya adalah 54.507.600. Jadi BOP sesungguhnya itu yang bawah. Kalau yang atas dia BOP standarnya. Begitu. Bingung nggak? Kalau yang untuk harga sesungguhnya berarti yang mana Ibu? Yang di bawah dong. Selama bulan Mei perusahaan mampu menghasilkan sepatu sebanyak bla bla bla. Berarti kan dia selama bulan Mei itu mampu merealisasikan produk sebesar 4.350 dengan bahan-bahan yang digunakan sebanyak 15.200 meter, harganya 30.100. Berarti kita kalau untuk menghitung selisih bahan baku, berarti kalau harga sesungguhnya pakai yang 30.100. Harga standarnya pakai yang mana? BBB-nya. Yang 30.000. Yes, 30.000. Kuantitas sesungguhnya pakai yang mana? Yang 15.200 meter itu kuantitasnya Ibu. Bukan ya? Kuantitas sesungguhnya yang 15.200 benar. Iya. Berapa itu berarti? 100 kali 15.200. Berapa itu, Dek? 152 1.520 ya. Gini ya. 1 2 3 4 bener nggak? Ibu. Berarti favorable apa unfavorable itu? Unfavorable. Iya, karena harganya lebih ini ya, lebih tinggi. Unfavorable sebesar 1.520. Oke, sekarang yang kuantitas. Nah, besok kalau diminta nyari itu yang bahan baku harga sama kuantitas saja ya. Astagfirullah. Kuantitas. SKBB bawahnya aja. Kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali kuantitas harga standar. Kuantitas sesungguhnya berapa? Bahan baku yang dipakai 5.200 Ibu. 15.200. 15.000. Oh, meter kok kilo. Kuantitas standarnya berapa?
Ini toh. 3,5 meter dikali berapa? Itu kan baru per sepatu. Dia bisa menghasilkan secara standar berapa? Kok nengai 4.500 sepatu kan? Jadi satu sepatu itu membutuhkan 3,5 meter kulit bahan baku. Kalau misalnya dia satu sepatu butuh 3,5 meter kan berarti tinggal dikalikan toh. Berapa itu, Dek? Yang atas tadi tuh. Betul dikalikan harga. Dari itu harga pokok. Yang ini kuantitas. 4,5 kali 3,5 berapa? 4.500 kali 3,5. 13,5 dibagi 2250. Ya, berapa? Ayo. Bingung nggak? Kalau ada pertanyaan, ditanyain ya, Dik ya. Yang tadi yang dikali yang mana sih, Bu? 3,5 dikali 4.500 itu, Ibu. Iya, karena kenapa kok dikalikan? Kalau satu buah sepatu dia butuh 3,5 meter, padahal secara standar setiap bulannya bisa menghasilkan 4.500. Berarti total standarnya kuantitasnya itu yang dipakai harusnya 3,5 kali 4.500. Jadi ini 15.750 meter. Bingung nggak? Sampai di sini ada yang ketinggalan? Itu yang 15.750 yang dikali 3,5 kali 4,5 ya, Bu? Yang 4.500. Yes, betul. Ini 15.750 meter. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ini berarti selisihnya ada 450 ya. 550 kali 30.000. Berapa tuh? 16.500. Favorable apa unfavorable? Favorable, Bu. Favorable. Betul. Terus lanjut sekarang yang tenaga kerja. Tenaga kerja yang 2 aja tadi. Dapat 1 aja tadi. Kita ambil aja 1. Yang tarif aja deh. Takut kebanyakan. Nah, besok tak ini aja. Tak lebih, tak ininya apa aja selisih yang harus dihitung, nggak umum seperti ini. Pakai yang selisih hasil aja tenaga kerja, Dek. SH hasil TK. Berarti dia langsung ke selisih hasil aja. Ini rumusnya harga sungguhnya dikurangi sama standar dikalikan dengan GTK standar per unit hasil. Sesungguhnya berapa itu kalau tenaga kerja? -17.475 jam itu, Ibu. Ya, itu sesungguhnya, Ibu. Tarifnya? Berarti per jamnya berapa itu? Nggak ada tarif tenaga kerjanya ya? Oh, gini, Dek. Itu maksudnya jamnya itu yang berbeda, tapi tarifnya sama.
Berarti kalau 745 jam, dia tarifnya 750 ya? Berarti nggak ada 7.000 selisihnya dong Ibu. itu. 7.000 ya? 7.500. 7.500. Iya, Bu. Jadi kok aneh banget, aneh benar. Itu dikalikan dulu dengan harga 7.500 berapa itu? Ini ada 2 step. 17. Kita lihat selisihnya, Dek. Rp133.087.500, Ibu. Berapa? 133.087.500. Ini Ini kurang 1 0 nolnya. 0 ditambah 8. 8-nya nolnya di depan 8, Bu. Apa, Dek? Nolnya? Di depan 8. 133.087.500. Sorry, Dek. Ini ternyata HS ini hasil, bukan tenaga kerjanya. Cross check lagi. Berarti ini hasilnya aja yang diselisihkan. Hasil sesungguhnya diselisihkan dengan hasil yang standar. Kita hapus saja. Terus dihitung mana? Mohon maaf. Berarti ini hasil sesungguhnya berapa yang dihasilkan? 4, karena ini dikalikan dengan biaya tenaga kerja nanti. Bingung nggak? Hasil sesungguhnya dia 4.350 buah, dikurangi standarnya 4.500, dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung per unit standarnya. Rupiah 7.500. Berarti berapa itu? 150 dikalikan Rp 7.500. Nah, yang tadi nggak usah dihitung. Cukup itunya aja. Rp1.000.000. Bingung nggak, Dek, sampai sini? Cuma hasil tenaga kerjanya aja. Berarti kalau hasil itu HS-nya itu produk yang dihasilkan itu berapa, terus dikalikan dengan pembayarannya. Favorable apa unfavorable itu? Favorable, Bu. Favorable apa unfavorable? Favorable. Pelan-pelan. UF apa F? Kenapa favorable? Karena HSS-nya di bawah standar. HS-nya di bawah. HST 2 standarnya. Wong itu harusnya dia bisa menghasilkan 4.500 tapi hanya bisa menghasilkan 4.350. Berarti gimana? Berarti unfavorable dong. Iya. Unfavorable ya. Zaki. Yes. Sekarang BOP. Hasil BOP itu dari sesungguhnya dikurangi hasil standar dikali BOP standar per unit hasil. Sama kayak di atas, 4.350 dikurangi 4.500 dikalikan BOP-nya berapa? Standarnya. Tadi udah dihitung toh? 4 jam kali berapa, Dek?
Nah, ini 8580. Sama ya, 150 dikali 8580. Berapa itu hasilnya? Rp1.287.000, Ibu. Betul. Favorable, Pak? Favorable? Kalau dilihat dari hasilnya. Sama loh. Nah, ini baru favorable. Hasil loh. Ayo, Jeki. Sorry, Bu. Masih Langsung. bingung tuh, Ibu. Gimana sih yang kalau yang itunya balik-balikan? Nah, kalau yang hasil, dilihat dari hasilnya. Hasil sesungguhnya, dia lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah, Ibu. Rendah kan? Nah, padahal standar perusahaan itu harusnya sebulan itu bisa menghasilkan 4.500. Tapi yang bisa diproduksi hanya 4.350. Berarti untung atau rugi perusahaan? Rugi, Bu. Iya, berarti unfavorable. Itu ya, UF. Oke, udah selesai nomor 2. Sekarang nomor 3. Koyo tulisan dokter iki. Terakhir nih, CVP. CVP itu ini deh, yang part 1. Apa itu? Suruh nyari apa? PT Pertamini adalah sebuah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah 75 juta. Dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 2.500 liter untuk diolah menjadi bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Hampir mirip kemarin. Bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 1.250 liter, minyak pelumas 750 liter, kemudian minyak tanah 500.000 liter. Nilai jual untuk bensin 2.000, 20.000. Minyak pelumas 11.500. Minyak tanah 10.000. Sedangkan angka penimbang untuk bensin 4, minyak pelumas 2, minyak tanah 1. Kita hitung yang metode nilai pasar dulu. Alokasi biaya bersama. Kita hitung yang metode nilai pasar dulu. Kita buat tabel, udah selesai nanti. Ini produk bersama. Kemudian ini jumlah. Harga jual. Nilai jual. Alokasi. Biaya bersama. Kalau ini per unitnya. Produk bersamanya ada apa aja itu? Bensin. Oli itu ya, tak singkat. Minyak tanah. Tanya. Jumlahnya berapa yang bisa diproduksi? Ini jumlah produk. Bensin dia bisa memproduksi berapa itu? 2.500.000 per liter, Ibu, diolah menjadi bensin. 1.250.000. Dari total itu diolah jadi 3. Minyak pelumas 250.000. Gini ya. Benar toh? Harga jualnya bensin 20.000. Pelumas 17.500. Ini 10.000. Berarti nilai jualnya berapa? Gimana cara ngitung nilai jualnya?
Jumlah produk punya, harga jual punya. Menghitung nilai jualnya, kolom selanjutnya tinggal Dibagi ya, Bu. dikalikan dong. Produknya itu 1.250 1.250 liter kan itu, dikalikan harga jual per produknya itu 20.000, berarti dikalikan. Total nilai jualnya berapa? 2,5 M ya? Benar nggak kalian itu? Yang bawahnya juga 1,3 M. Itu total nilai jual, Ibu. Ya, total nilai jual. Oh. Kira nilai jualnya, Ibu. Nilai jualnya yang kiri, harga jual 20.000. Berapa deh kok kalkulator nggak muncul ya? 125 dikali 2. 250 nolnya berapa tuh? 250 nolnya 1 2 3 4 5 6 7 kurang ya, 2.500.000 ya ini, benar berarti 2,5 miliar tadi, kecil-kecil. Yang bawah berapa? Yang oli. Nolnya tuh 2, 3, 4, 5. Tuh. $13 miliar, Ibu. Ya, 13 miliar. Yang minyak tanah 5 miliar. Ya. Nolnya 9 itu. Ibu, 5M. Total berapa itu untuk mencari persentasinya? Persentase. Waduh, MM-an gitu. Ditambah 133 755, bener nggak? Yang itu kan 13 miliar, Ibu, yang oli. Yang mana? Yang oli Ya, 13. 13. Oh iya, dia 13 miliar ini. 13 miliar 125. Oh iya, I know. Tiga 32,5 bukan? Itu yang mana, Ibu? Totalnya. Totalnya. Itu yang minyak tanah 5 miliar kan, Ibu? Iya, 5 miliar. 5, tapi jadi 13 125 tambah 7,5. 13132,5 miliar. Itu yang bensin itu 2 M apa berapa, Ibu? 2,5 M. 2,5 M berarti 13 tahun. Bukan 20 miliar, Ibu. 25 miliar ya harusnya. 13 tambah 2. 20,625 deh kayaknya, Bu. 20. Yang mana, Dek? Ya Allah, ini duitnya uang angel banget hitung. Kali 2.
2.500, nolnya itu 1, 2, 3, 7. Berapa tuh, Dek? Iya, 25 miliar, sorry. Berarti totalnya 25 miliar ditambah 13, 125 ditambah 5. Kalau yang minyak tanah bener kan 5 miliar kan? Ada 38, 130 miliar. Itu ya. Oke, Benar. Bu. Nah, terus nyari persentase alokasinya gimana? Yang ini. Alokasi biaya bersama ini yang ditanyain kan? Untuk bensin dulu ya, tak tulis ini. Gimana cara mencari persentasenya? Tinggal kalau bensin dia 25 miliar dibagi dengan totalnya 38, 130 kali 100%. Nah, ini kita coret aja nih. Berapa tuh? 25.000 dibagi 38, 1, 30 kali 100. 65,56. 65,56%. Ada yang sama hasilnya? Bisa? Setelah tahu persentasenya, berarti persentase tersebut dikalikan dengan untuk mengetahui alokasi biaya bersamanya. Biaya bersamanya. Ini deh ya, tak tulis ini ya. Bensin berarti 65,56% dikalikan dengan berapa untuk menjawab di sini? Biaya bersama yang dibutuhkan kan 75 juta kan? Berarti dikalikan dengan 75 juta. Kok pakai 500? Bingung nggak sampai sini? Bingung, Bu, yang alokasinya, Ibu. Itu gimana, Ibu, rumusnya, Ibu? Rumusnya, yang alokasi ini. Berarti kita harus mencari dari nilai jual relatif ini, kita cari, dari nilai jualnya, kita harus cari nilai jual relatifnya. Nah, nilai jual relatifnya itu dari mencari persentase antara perbandingan antara totalnya jual dengan total penjualan unit produknya. Kalau kita akan mencari bensin, berarti kita membandingkan nilai jual bensin dengan nilai jual keseluruhannya. Jadi caranya dengan cara 25 miliar ini dibagi dengan 38.130 dari total penjualan dikalikan 100%, seperti mencari persentase. Persentase kalau kita waktu dulu matematika tuh, Dek, kali 100% itu kalau dalam kalkulator jangan 100% dipencet persennya ya. Persen itu adalah satuannya. Berarti dikalikan 100 aja. Berarti 25 M dibagi 38.130 kali 100. Hasilnya 65,56%. Sedangkan biaya bersama untuk ketiga produk itu kan 75 juta. Berarti dikalikan di persentase tersebut dikalikan dengan alokasi biaya bersama sebesar 75 juta. Hasilnya adalah 49.170.000, bukan, Bu? 49, bentar. Aku malah belum hitung, Dek. Kali 65,56. Ya, 49.170 ya. Nah, kalau ditanyakan alokasi biaya bersama untuk bensin sebesar 49.170.000. Nah, kalau olinya berarti gimana cara ngitungnya? Pertama ngitung
nilai jual relatifnya dulu, persentasenya. Berarti gimana kalau persentase olinya dulu? 13 miliar. 125 dibagi dengan 38. Yes. Dikali 100. Kali 100%. Kira gede. Bener lagi 13 miliar itu. Ya, 6 kan ini. Kita coret 6. Berapa itu? (34,42%). Ketemu segitu enggak kalian? Harus bisa ngitung persentasenya ya. Oke, berarti alokasi biaya bersamanya terus kayak lagu Seven kali 75 juta. Yes. Sama dengan ketemu segini enggak? 25815. Ibu itu saya ngitungnya 2581. Benar-benar nih. Itu soalnya tulisnya ibu gabung 25-nya, saya kira 25 juta. Oh ya, bener kan tapi ya? Udah bener nih. Oke. Terus yang punya tanah bisa ya, nanti dihitung sendiri ya. Langkahnya itu kalau untuk metode nilai pasar. Yang kedua sekarang, metode rata-rata biaya persatuan. Gimana kalau ini? Lama juga ya ternyata ya. Lah nanti dipertimbangkan ya. Kalau rata-rata biaya persatuan kita harus mencari dulu berapa biaya persatuannya per liternya. Kalau totalnya itu dia berapa itu? Yang bisa diproduksi berapa liter totalnya? Yang bisa diproduksi di sini adalah total unit yang diproduksi. (2.500 liter. Kemudian alokasi biaya bersama totalnya adalah 75 juta. Berarti per unitnya berapa? Berapa rupiah itu? 75 juta dibagi RP. Dibagi 2.500 liter. Berapa, Dek? Biaya per unitnya. 3 ya? 30, Ibu. 30 rupiah. Iya, 75 juta dibagi 2.500.000. Oke, berarti kita langsung bikin tabelnya aja. Produk, kuantitas, rata-rata biaya persatuan, ini alokasi. Biaya bersama. Produknya dia bensin, oli, minyak tanah. Kuantitasnya bensin 1.250 liter, oli dia 750, minyak tanah 500. Biaya persatuannya udah ketemu 30, masukkanlah ke sini semua. Alokasi biaya bersama, ngitungnya gimana? Tinggal dikalikan antara kuantitas dan rata-rata biaya persatuan. Gampang banget berarti. Yang di sini alokasinya berarti berapa itu? 1.250 kali 30. 37.500.
Oli berapa? 22.510. Minyak tanah? 15 juta. Yes, paling gampang nih. Totalnya ada 75. Gampang nomor 2 ya. Paling susah emang yang nilai pasar sih. Sekarang lanjut ke metode rata-rata tertimbang. Gimana kalau metode rata-rata tertimbang? Di situ ada angka penimbangnya. Gampang banget lagi. Langsung aja ya, tak bikin tabel ya. Bensin, oli, tanah. Jumlah produk atau kuantitas boleh. 1250 liter. 750. Angka penimbang bensin berapa? Di soal. Bensin berapa angka penimbangnya? Hmm? 20.000, Ibu. Angka penimbang loh. Bukan harga loh. Angka penimbang ada di sini nih. Oh, 4. Oli, untuk minyak pelumas 2, minyak tanah 1. Berarti ini dikalikan jumlah produk. Nanti bisa kalau tulisannya lihat di PPTD lebih jelas. Dikalikan dengan angka penimbang dulu. 1250 dibekali 4 berapa? 10 juta. Terus oli kok 10 juta benar tadi ya? Salah. Berapa ini atas? 150 kali 4. 5 juta. Ini 1.500.000. 5 ya nih. Ini 500.000. Totalnya berapa? 7 juta. Ya. Terus kita cari alokasi biaya bersamanya. Bersama. Hampir sama dengan yang nomor 1, tapi nggak usah cari persentasenya. Berarti kalau untuk bensin, di bawahnya ya. Nyarinya, angka penimbang kali jumlah produk untuk bensin, 5 juta dibagi 7 juta, dikali alokasi biaya bersama berapa? 2.500.000. Berapa itu? 5/7 kali 2,5. Berapa, Dek? Koma-koma ya? 1.700.000. Koma berapa? 1 juta. Ntar Bu, susah. Gini ya? 0,29. Benar? 185. Berapa sih? Dek, sorry. Biaya bersamanya bukan 2,5 juta. Tapi berapa biaya bersama alokasinya? $75 juta. Sorry. Yang itu liter 2,5 itu total liternya. Berapa tuh? Berarti nggak koma-koma itu. Koma tepat. 53 571 428,6.
Bener nggak? Tuh, Bu. Ya, betul, Bu. Yang oli coba sekarang. Gimana cara ngitung oli? 1.500.000 per juta dikali 75 juta. Yes. Betul. 75 juta kan biaya bersamanya. Yang ini 535714286 lah ya, udah. Berapa yang oli? Nyatanya seterusnya ya sendiri ya. Tanah dan seterusnya. Udah. Olinya berapa? $16 juta. 71 Yes. 428,6. Yes. Olinya nyari sendiri. Yang terakhir sekarang. Metode unit kuantitatif. Unit kuantitatif. Jadi ini patokannya adalah pemakaian bahan bakunya. Aku bikin ini aja ya, tabelnya. Produk, kuantitas pemakaian, BB bahan baku, persentasenya, alokasi. Bensin, terus oli, minyak tanah. Kuantitasnya itu tadi 1250 liter, 750 liter, 500.000 liter. Persentasenya gimana kalau cara nyarinya? Ini totalnya ada 2.500. Cara nyari persentasenya berdasarkan kuantitas bahan baku. Kalau ada yang diminta nyari persentase pasti dari misalnya unitnya produknya apa dibagi dengan totalnya ya, Dek. Berarti kalau bensin nyarinya 1.250.000 dibagi Komandek dibagi berapa? totalnya 2.500.000 Kali 100%. 100%. Berapa itu? Setengah kan itu? 50% berarti. Untuk oli ini 50%. 750 dibagi 2,5 kali 100%. %30. Ada yang belum bisa ngitung, belum bisa ketemu. Kalau dalam kalkulator persennya nggak usah dipencet ya 100%, tapi kalikan 100 saja. Nah, minyak tanah 500.000 dibagi 2,5 dikali 100%. Ini 30, jelas hasilnya adalah 20%, ya enggak? Ya. Terus alokasi biaya bersamanya ini 75 juta ya. Berarti tinggal dikalikan dengan persentasenya masing-masing. 50%. Ya, berarti 37.500. Bener nggak? Bener kan? Ini 3. Ini 25 juta. Itu yang terakhir 0,2 kali 75. 15 juta. Yang atas salah Pak ya? Ada yang salah itu kok totalnya. Oh, ini 22.500, sorry.
Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ini udah terakhir nih. Tinggal soal keempat. Ada pertanyaan? Ini kita sampai 4 soal, Bu. Apa? Ulangannya sampai berapa soal ini, Bu? Besok, yang besok. Iya, Bu. Paling 2 soal. Kalau 4 terlalu lama nanti kamu selesainya. Soalnya ada kuisnya kan. Keluarnya paling 2 soal aja. Nah, antara 4 itu. Oke. Ya, Kuisnya. nih. Kuisnya paling banyak 15 biji. Biar cepet. Ada ini gak Bu? Kayak 2 kali percobaan atau 1 kali aja? Oh my God. Harus pakai kayak gitu. Puas. Ya, nanti kita lihat ya. Kalau soalnya banyak, nanti tak kasih 2 kali kesempatan. Kalau soalnya dikit, 1 kali ya. Itu ya, guys. Nah, soal keempat tuh ada 3 lagi. Yang kemarin 1 udah dibahas. Yang kedua itu sebenarnya bisa dihitung. Apa yang kurang di situ? Fixed cost ada. Kurangnya apa? BEP, Bu. Ya, BEP kan yang dicari kan. Tapi ada informasi yang kurang di situ. Sorry, yang nomor 3, Din. Yang nomor 2 gimana ngitungnya? Jadi kok aku malah nomor berapa? Yang kemarin ngitungnya agak jauh. Muter-muter soalnya pakai persamaan matematika. Nah, itu dihitung BEP-nya satu-satu aja. Yang pertama untuk kain apa itu? Dia jenis produknya ada kain batik dan stagen. Stagen tahu nggak sih kalian? Kain batik. Titik impas rumusnya apa? Untuk yang rupiah dulu. Oh, yang nomor 3 deh, yang belum infonya belum ada. Titik impas rumusnya. Menengai. BEP. Dalam bentuk rupiah dulu ya. Biaya tetap total dibagi dengan Harga harga jual per jual. 1 min harga jual per unitnya. Pakai kalkulator aja. Per unit dibagi harga jual per unitnya. Biar tetap totalnya berapa, sorry Dek? Itu kan kedua jenis produk kan, berarti kita bagi 2 dulu. Dua 275 dibagi 2. 14 137 500. 14 137 500 dikurangi 1 min biaya variabel per unit berapa? Berapa itu kalau dihitung?
Pakai calculator aja ya, langsung ya. Hasilnya adalah 35, 32, 987, 500. Sampai di sini ada yang bingung? Bingung yang kalau hitung kalkulator ini kita hitung yang mana dulu sih Bu? Yang atas dulu apa yang bawahnya dulu? Yang ini dulu, ini dibagi dulu. 2/3, berarti nanti 1 min 2/3. Barulah ini dibagi hasilnya ini. Bingung nggak? Kalian pakai kalkulator HP apa kalkulator yang kalkulator? Kalkulator HP Ibu. Oh, kalau kalkulator HP harus bertahap. Itu misalnya ini kan hasilnya adalah, tak tulis ini deh, 0,67. Berarti ini hasilnya dari ini adalah 0,33 kan? Barulah 14.137.500 dibagi 0,33. Kalau ada perkomaan 42, kok 42 Dek, 82. Salah tulis aku. Berapa kalian ngitungnya, Dek? Satu min 0,67. Ya, benar. 14 137.500 dibagi dengan, ya, 42.840. Sorry, salah tulis. Ketemu berapa kalian? Masih bingung Bu, bentar Bu. Ini 0,67. Mm-mm. Nah, terus dikurang Ya, selesai. 1 dikurang 0,67 itu Bu. Mm-mm, betul. Kita hapus dulu aja ya. Kita step by step ya. Berapa biaya tetap totalnya? 14 137.500 dibagi 1 min biaya variabel per unitnya untuk kain batik 2.000. Harga jual per unitnya berapa? Kain batiknya 3.500. Oh, sorry, 3.500. Sama dengan 14 137.500 dibagi dengan 1 min 0,67. Hasil dari ini 0,67, ya kan? Barulah 14 137.500 dibagi dengan 0,33. Bingung nggak? Barulah dihitung dengan kalkulator. Hasilnya 42.840.000. Sorry, Dek. Ini salah nih, bukan 0,67. Dihitung dulu 2.000 dibagi 3.500. 0,57 ya. Dibulatkan aja. Berarti di sini 43, 3, 1 min 0, kurang 1, 0,42 ya. Sorry. 43 lah dibulatkan. Itu berapa hasilnya berarti? 14.137 dibagi 0,43. 32.877.996. Ya, 32.877.907. Kalau per unitnya sekarang, kain batik unit. Pakai rumus juga bisa. Rumusnya apa? Biaya tetap total dibagi dengan harga jual dikurangi
Biaya variabel per unit. Biaya tetap totalnya berapa? 14, 137, 500. Nanti produk satunya bisa dicari sendiri ya. Harga jualnya per unitnya, kain batiknya berapa tadi? Kayak 3.500. Dikurangi biaya variabelnya per unitnya. Berapa variabel per unit untuk kain batik 2000 ya. Berarti 14, 137, 500 dibagi dengan 1.500 sama dengan 9425 unit. Bener nggak? Sama ketemunya? Sama Ibu. Oke. Nah, sekarang nomor 3 itu, dia sebenarnya bisa ditentukan. Kita nyarinya tapi agak jauh. Kita tambahkan kekurangannya aja, dia biaya variabelnya ya. Belum ada. Pakai rumus apa itu nomor 3? Anggap aja biaya variabelnya itu dia 10 juta aja. 1 juta aja deh biar gampang. Oh, ini nggak bisa dihapus tadi sini tuh. Variabelnya itu 1 juta. Ini infonya kurang lengkap, tapi bisa dicari tapi agak panjang. Gimana rumusnya? Price, nilai penjualan. Titik impas rumusnya gimana? Kalau mengalami titik impas, berarti C-nya, profitnya adalah nilainya berapa? Nol, Bu. Ya, 0. Berarti ini B-nya tadi kita anggap 1 juta. X sama dengan 0. Berapa nih? Kita cari X-nya dulu. 120 juta ditambah 1 juta X. Berarti ini geser ke kiri. 180 juta sama dengan 1 juta X. X-nya berapa? Benar? Jadi ketika perusahaan itu mencapai titik impas, dia mampu, dia ketika pada penjualan 300 juta atau pada saat penjual sebanyak 180 unit. Yang ditanyakan apa? Ketika perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 50 juta, berapa penjualan minimal yang harus ditetapkan? Berarti kita nyari PX-nya. P-nya penjualannya atau sales-nya. A-nya 120 juta, B-nya itu 100 juta. Jadi enak sini. C-nya berapa, Dek? Ini X. 50 juta. Ya, 50 juta. Oh, ini X-nya harga jualnya berapa itu berarti? Oh, sorry, ini ngitung harga jual dulu. Oh, ini ngitung penjualannya, deh. Oh, benar-benar. Sorry, Dek. Berarti kita gesware dulu. Oh, ini ngitung harga jual. Kalau harga jualnya terhitungnya berapa bisa tahu nggak? Kalau dia jual sebanyak, hapus.
sebanyak 300.000 unit itu nilainya adalah 180 unit, berarti per A-nya berarti berapa harga jual? Berapa, Dek? Harga per A-nya. Tinggal rupiah 300 juta dibagi dengan 180 unit. Berarti satu unitnya dijual harga berapa itu? Koma nih, 1.666.6,6,67. Nah, kita nyari titik penjualannya. Berarti kan itu PX. X-nya dicari, harga price-nya 16. Nanti kalau misalnya ada apa perbedaan koma nggak apa-apa. 166,66,67 X sama dengan 120 juta ditambah 1 juta X plus 50 juta. Berarti ini digeser. 1,66666, kita bulatkan ke atas saja ya, ini 67 ya. X dikurangi 1 juta X sama dengan 120 juta ditambah 50 juta sama dengan 667 X sama dengan 170 juta. X-nya adalah 170 juta dibagi 6666 tuh. Dua lima empat 99, berarti 255 aja ya. Berarti perusahaan kalau akan mendapatkan keuntungan 50 juta, berarti harus menjual sebanyak 255 unit. Atau dengan harga, kalau secara rupiahnya, gimana caranya? 255 unit dikalikan dengan harga per unitnya. 1,6 itu. 66,667. Berapa berarti? $425 juta. Gitu, ada pertanyaan? Sampai di sini? Gimana? Makin bingung atau makin stres? Berarti yang 166 itu dapat dari yang tadi itu. Ya, setelah dari persamaan awal, kita hitung dulu harga per unitnya berapa. Begitu. Untuk mencari X-nya ketika penjualan untuk keuntungan 50 juta. Gitu ya. Mau dikirim nggak ini soalnya? Kirim Bu, kirim. Oke, udah? Semangat besok. Besok ada berapa mata kuliah? 4 Bu. 4 Bu. 4? 4? Ya Ibu. Ya Allah. Jam berapa Jangan aja? susah-susah ya Bu. Dari pagi sampai sore Ibu. Astagfirullah. Beneran? Ya udah deh, tak pertimbangkan itu. Iya, Yang Bu. penting kalian kuis-kuis sama tugasnya kemarin udah dikumpulkan kan? Baik, terima kasih. Sukses ya 4 mata kuliah. Amin. Ya, nanti kalau ada yang tanyain bisa Japri atau kalau di grup nanti ketenggelam di Japri aja ya. Thank you, terima kasih banyak. Oke, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.